Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Apa sih sebenarnya di balik dugaan ijazah Pak Jokowi palsu ini? Kenapa orang-orangnya terus bertambah? Aktornya bertambah dan kagak kelar-kelar. Bahkan sejak 2 tahun lalu informasinya begitu ya, kagak pernah kelar-kelar. Kenapa ya? Kalau gua ngelihat sih ya, emang ini dasarnya cuma kebencian. Kebencian. Coba aja lo lihat orang-orang itu. Orang-orang yang benar-benar giroh banget itu nuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Giroh banget. Coba dah. Lu lihat aja deh bebek orang-orangnya. Ya, mereka-mereka yang pembenci, sakit hati, dendam. Kalau gue baca begitu sih ya. Dan mudah-mudahan sih salah ya. Kalau dibilang salah ya emang bener. Emang lucu. Mereka pura-pura berdalih macem-macem lah. Ngumpet. Ngumpet di dalam panci yang kosong. Sebenarnya mereka kalau kita dong 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 gong-gong-gongin gitu tuh puyeng kupingnya juga. Cuman kita karena orangnya ya kayak Pak Jokowi orangnya kalem ya udahlah ikutin aja jalur hukum gak usah dibantah macem-macem. Biarin aja nanti hukum yang menjelaskan. Tapi ini ada pandangan menarik dari Bung Adi Pre ya. Bagaimana beliau memandang bahwasannya isu dugaan ijazah palsu ini terus digaungkan ingin menjatuhkan kredibilitas dari Pak Jokowi dan keluarganya. Apalagi ini nanti kepentingan 2029 itu sangat besar banget ya. Terutama untuk mereka-mereka yang coba menyingkirkan Gibran ya. Kita tahu lah, kita tahu. Nah, mari kita simak saja bersama videonya. Let's go. Mas Adi, ini Anda melihatnya ada manuver politik untuk membingkai ulang mungkin image-nya Jokowi di publik atau ada tekanan politik sebenarnya? Enggak, tentu publik sampai hari ini kan bertanya-tanya apa yang sebenarnya membuat berbagai pihak mencoba mempertanyakan soal ijazah ini ya. Saya kira lulusan UGM banyak lah kan kira-kira begitu. Nah yang kedua secara prinsip mungkin ini adalah akumulasi dari berbagai politik belakangan ini yang terjadi ya. Mungkin masih ada pihak yang tidak happy dan tidak nyaman dan mungkin juga sewot dengan kebijakan-kebijakan dan manuver politik Pak Jokowi ya sepanjang 10 tahun itu kan saya kira akumulasi. Jadi ketika ada momentum semacam ini, ketika Pak Jokowi tak lagi jadi presiden, gitu ya? mereka ini kemudian mengkristal dan mengonsolidasi kira-kira apa celah yang kemudian bisa diolah sebagai upaya serangan balik lah kira-kira begitu. Tapi yang ketiga menurut saya sepertinya memang ada upaya-upaya untuk merusak kredibilitas Jokowi sebagai mantan presiden. Artinya mungkin dengan apa yang ditampilkan per hari ini yang mempertanyakan soal ijazah itu ingin ditunjukkan bahwa ya ini adalah presiden yang sampai hari ini ada kekisruhan dengan ijazahnya. Jadi reputasi, kredibilitas Pak Jokowi itu sepertinya memang ingin dalam tanda kutip ya ingin ditunjukkan kepada publik tidak seperti yang dibayangkan sebelumnya. Saya menduga jangan-jangan ini ada kaitannya dengan 2029 loh. Kenapa? Saya kira kalau kita melihat orkestrasi politiknya ini seakan-akan tidak terjadi secara tidak terjadi secara simultan. Gitu. Tapi memang ini sangat kuat sekali baik di medsos ataupun di media-media mainstream. Itu menunjukkan bahwa setiap isu apapun di negara kita ini tidak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu yang ini by design dan kepentingannya tentu kita tidak tahu. Tapi saya menduga jangan-jangan memang ujungnya adalah pertarungan kepentingan politik di masa-masa yang akan datang. Karena kalau kita bicara tentang pertarungan politik ya salah satu variabel yang selalu dicuplik, salah satu yang selalu menjadi referensi dan diomongkan, ya tentu adalah mantan presiden sebelumnya, yaitu Pak Jokowi. Jadi itulah yang saya kira, karena apapun judulnya, terkait dengan ijazah ini kan tidak mengubah apapun sebenarnya. Tidak akan mengubah apapun, tidak akan mengubah mantan presiden 2 kali, mantan gubernur, wali kota, termasuk kebijakan-kebijakan apapun yang dibuat. Tapi itu nggak penting, yang penting itu adalah bagaimana pembuktian bahwa persoalan ijazah itu, seperti yang kawan-kawan saat ini sedang ingin tunjukkan balik. Tidak seperti yang dibayangkan orang. Itulah yang saya sebut sebagai politik yang mungkin semua orang tidak akan bisa menangkap ini dengan indah. Nah per hari ini ya jujurli saja. Semua orang kan bertanya-tanya ini pada akhirnya siapa yang harus dipercaya dalam konteks ini.
Oleh karena itu kalau kita belajar tentang teori komunikasi politik, salah benar itu nantilah ujung. Yang paling penting bikin kegaduhan dan kekisruhan dulu. Jadi publik itu diminta untuk bikin kesimpulan masing-masing. Jadi yang dipakai itu adalah ilmu filsafat, adalah meragukan segala-galanya, doubt everything. Jangankan soal buku, jangankan soal ijazah, bahkan agama sekalipun, kalau bisa itu dipertanyakan validasinya. Yang paling penting publik itu tidak satu persepsi terkait dengan satu keyakinan yang selama ini dianggap mutlak. Kan kira-kira begitu. Tapi kalau saya boleh mengkupas ya kasus ini ya, ini ternyata tidak hanya peristiwa yang sepele tuduhan ijazah palsu itu. Karena ini tuduhan ijazah palsu itu kalau nggak salah sudah 2 tahun yang lalu sudah pernah keluar itu. Betul. Sudah ada terpidananya malah Pak. Sudah ada terpidananya, tapi kan tidak selesai juga gitu. Makanya kemarin diangkat lagi. Dan saya mengikuti ini kira-kira intensif sekira sebulan yang lalu ketika saya diundang di TV. Saya jelaskan dari mula saya melihat ya kasus ini adalah benturan antara kelompok yang pendendam Jokowi. Bukan hanya sakit hati ya, jadi udah dendam levelnya ya. Dendam kesumat kepada Jokowi melawan orang-orang yang merasa simpatis kepada Jokowi. Itu masalah besarnya itu sebenarnya masalah pokoknya itu. Dengan tuduhan ijazah palsu, maka yang menuduh ini ingin menunjukkan bahwa ini loh Jokowi kan seperti itu dan sebagainya itu ya. Cuman sayangnya dia dalam menuduh ijazah palsu itu sebenarnya bagian daripada jenis tindak pidana kan. Harusnya itu secara teoritis kalau menuduh itu harusnya melalui kalau tuduhan ijazah palsu ini perkara pidana maka harusnya melalui jalur hukum. Sayangnya yang dari para ini penyerang-penyerang ini itu menyerangnya hanya mempublikasi lewat media. Lewat media disebarkan bahwa inilah gini pembohong ini dan sebagainya itu. Nah cara-cara dia itu membuktikan bahwa ini sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu bisa terjerat oleh pidana gitu. Nah, ini saya tidak tahu apakah mereka tahu apa tidak, tapi mereka kelihatannya nekat bahwa itu hak kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Iya, betul. Nah sementara di pihak lain yang merasa pro pada Jokowi, dia menempuh jalur hukum setelah Pak Jokowi itu sendiri menyatakan bahwa saya merasa terhina, terendahkan dan sebagainya, maka akan saya laporkan hal ini. Bukalah laporan itu tadi ya ke Metro itu tadi. Nah mulai dari situlah maka dari pihak yang pro Jokowi ini mendesak kepada aparat untuk mengumpulkan barang bukti dan kemudian diproses ke persidangan gitu. Kira-kira itu pokok masalah yang terjadi Pak. Jadi kalau kemudian masalah teknis berikutnya itu sangat banyak sekali yang bisa diceritakan. Kalau masalahnya yang dimasalahkan begini, sebetulnya jawabannya begini, saya banyak sekali ceritanya. Tetapi sebelum melanjutkan pada itu ya, saya ingin menyampaikan ini. Kemarin saya baru dapat suatu WA yang sangat bagus ini. Jadi apa yang bisa kita pahami sebagai warga negara mengenai pelajaran hukum dan kasus ijazah Jokowi. Nomor 1, praduga tak bersalah ya. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 2009 Kekuasaan Kehakiman, orang tidak boleh dinyatakan bersalah sebelum diputus hakim yang tetap. Artinya apa? Hati-hati dengan penghakiman publik tanpa bukti yang sah. Itu nomor 1. Ini kan yang terjadi kan selama ini kan sekarang kan dipaksakan itu. Pelajaran yang kedua adalah legal standing ya. Undang-Undang 96 PTUN, orang yang bisa hanya pihak yang dirugikan langsung yang berhak menggugat. Jadi kalau orang mau menggugat bahwa itu jasanya Pak Jokowi itu palsu, itu kalau menurut petun ya, melalui petun, itu harus dia betul-betul yang dirugikan. Tapi kalau tidak, ya nggak bisa kan. Makanya itu sekarang mereka kan tidak bisa menunjukkan kerugian bahwa mereka kerugian mereka, sehingga mereka tidak menempuh melalui petun. Selama ini, kalau melalui petun pun pasti dia akan ditolak karena kan legal standingnya dia sebagai yang dirugikan kan nggak ada. Nggak jelas. Ya nggak ada gitu. Nah, kemudian mereka pernah menempuh perdata, kan gitu. Nah, tuh. Gugatan perdata dalilnya adalah siapa yang menuduh dialah membuktikan. Nah itulah yang terjadi di Sleman sana kan. Jadi dia menduga bahwa ini kan nggak bisa membuktikan. Ya kan melalui perdata ya dia pasti akan gagal terus gitu. Nah kemudian yang terakhir melalui pidana itu dia nggak pernah melalui pidana kan. Pertama kali melapornya belakang ini aja, setelah itu kemudian lapor kepada Baris Krim. Dia menuduh bahwa
ijazahnya ini palsu. Tetapi bukti-bukti awal yang disampaikan kepada Bareskrim waktu itu kan tidak cukup, sehingga Bareskrim mengatakan ini tidak ada pidana. Itu kurang lebih begitu, Pak. Satu lagi poin yang saya sampaikan di sini, pembukaan data pribadi itu menurut undang-undang perlindungan data pribadi itu termasuk ijazah itu termasuk yang tidak boleh dibuka. Tapi kan mereka memaksa buka. Saya mengatakan ini berlandaskan kepada keterbukaan informasi publik. Dia mendalilkan bahwa itu Pak Jokowi kan pejabat harus boleh dong buka kayak gitu. Padahal menurut undang-undang ini jelas ijazah itu nggak boleh dipaksakan. Kalau saya mengatakan waktu itu ya, kalau memaksakan orang untuk menunjukkan ijazahnya pribadi itu anarki, Pak. Menurut saya itu melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Tidak ada undang-undang yang membolehkan itu gitu. Tapi mereka kan masih terus mendukung menuduh saya malah membela polisi dan sebagainya. Itu yang terjadi yang di lapangan. Maka kita perlu pencerahan pada masyarakat nih apa yang perlu terjadi gitu. Ya, begitulah sobat-sobat tadi kata Bang Adi Prayitno dan juga dari penasehat Kapolri ya, Polri ya Pak Arianto ya. Beliau bahkan memandang ini sebenarnya sih dendam. Iya, gua pun berpikir begitu ya. Ini kayaknya dendam agak kelar-kelar. Ya pasti rasa sakit hati. Sebenarnya sih ya sederhana lah. Bahkan yang terbaru di Pasar Pramuka itu tuduhannya lagi macam-macam. Mengarang bebas mereka semua ya. Tapi bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.